Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Japan yang paling bedebis sedunia. Oke, melanjutin video yang sebelumnya itu syarat akomodasi segala macam. Kali ini aku bakal cerita bagaimana sih caranya aku pergi ke Jepang gitu. Sedangkan aku dulu orangnya sekolah males, nilai kecil segala macam guys ya. Tapi kok bisa berangkat ke Jepang, badan kecil dan segala macam, dengan banyaknya permasalahan itu aku bisa ke Jepang. Kenapa kalian enggak gitu? Jadi kali ini kita bakal bahas tuntas gimana caranya berangkat ke Jepang. Tahap-tahapannya, apa yang harus kalian pertama lakuin, dan segala macam bakal kita bahas. Oke, lanjut aja. Di sini udah ada fotonya guys. Kita bahas prosedur magang ke Jepang. Pertama, kita harus daftar LPK. LPK itu apa? LPK itu CP, tempat kursus. Jadi kita harus daftar tempat kursus bahasa Jepang guys. Buat apa? Buat kita tahu, dibimbing gimana caranya ngikut tes nanti. Materi tes di sana ada semua, jadi kita diajarin. Kalau mandiri nggak ikut LPK, bisa nggak bang? Bisa. Tapi kita harus benar-benar belajar, kita harus benar-benar update tentang materi tes segala macam, apa yang harus kita lakuin kan nggak bakal maksimal. Jadi sebaiknya saya saranin masuk LPK. Untuk daerah Palembang, LPK-nya di mana? Di Palembang itu sebenarnya ada banyak LPK, ada 5 atau 6 LPK. Tapi kita bahas yang LPK aku guys ya, karena aku nggak tahu LPK yang lain itu prosedurnya kayak apa, aku nggak tahu. Jadi aku kemarin ikut daftar di LPK, namanya itu Penkai Global, di jalannya itu di Pakjo, alamatnya itu di Pakjo. Jadi itu guys lambangnya. Ini berjasa banget LPK ini. Oke sensei, arigatou gozaimashita. Jadi buat terkhusus di Palembang itu banyak, ada 6 LPK. LPK itu lembaga pendidikan ketenagakerjaan. Jadi kalian masuk di sana, kalian nanti akan dibimbing gimana caranya dan segala macam. Terus di situ juga ada biaya guys ya, tentunya biaya buat bayar kursus, bukan biaya buat jamin kalian berangkat ke Jepang. Bayar kalian belajar bahasa Jepang gitu. Jadi buat yang di Palembang khususnya ada LPK Penkai Global, ada LPK Desakura, ada LPK Mirai Jaya, ada banyak lah pokoknya, ada 5 atau 6 lebih. Jadi kalian bisa pilih di sana. Jadi untuk LPK Penkai sendiri kalian bisa cari Facebooknya Penkai Global. Oke. Lanjut. Terus pramedikal. Kayaknya belum guys ya. Sebelum medikal ini ada tes yang namanya rekrutmen. Rekrutmen itu adalah tes seleksi. Jadi di tes seleksi itu ada beberapa seleksi. Yang pertama itu matematika dasar guys ya, matematika SD. Jadi teman-teman pasti tahu matematika SD. Nah, disinilah fungsi LPK tadi. Kalian bakal diajarin soal-soal yang tahun kemarin, kalian bakal tahu, oh ini gambaran soalnya gitu. Ada matematika 20 soal, kalian harus bener 15 dalam waktu 20 menit kalau nggak salah. Jadi setelah kalian lulus MTK matematika, misalkan hari ini kalian lulus matematika, tes matematika, kalian bakal disuruh datang lagi besok buat tes lagi. Jadi tes apa? Tes kesemaptaan badan. Kesemaptaan badan itu ya tadi yang di video sebelumnya udah aku tulis, udah aku jelasin syarat-syaratnya. Tinggi badan, berat badan itu dicek, terus ada panuat atau apa enggak, terus ada bekat luka atau enggak, terus ada tato, tindik segala macam itu dicek. Jadi nggak bisa berangkat, nggak bisa bohong. Kalau kita misalkan aku tindik nih, tapi udah lama banget, udah tinggal kecil, mereka bakal tahu, oh ini bekas tindik atau bekas luka. Tato juga guys, kalau kalian punya tato sekecil apapun, terus kalian hapus, kalian mau ikut itu, kalian nggak bisa, karena dia tahu bahwa ini bekas tato. Jadi makanya itu fungsinya nurut ke orang tua. Biar kalian itu bisa kemana-mana. Oke. Kesemaptaan badan lulus, tinggi badan lulus, kulit nggak ada penyakit kulit segala macam udah lulus.
kalian disuruh datang lagi besok buat tes fisik. Tes fisik ini ada lari 30 banyak banget. 3 km dalam waktu 15 menit. Jadi kalau di Palembang itu lapangan Sriwijaya itu, lapangan stadion Sriwijaya itu 8 keliling 3 km itu dalam waktu 15 menit. Setelah kalian lulus lari, kalian kita dikasih waktu buat istirahat sejenak karena akan ada tes push up 35 kali, guys. Push up 35 kali. Terus kita udah lulus juga, misalkan udah lulus juga, dikasih rehat lagi sekitar 15 menit. Terus kita laksanain tes sit up. Sit upnya 25 kali. Jadi kalau misalkan lari, push up, sit upnya kita lulus, kita bakal disuruh datang lagi besok buat tes lagi, tes wawancara. Nah, disinilah peran penting kalian harus menyiapin administrasi tadi, guys, kayak KK, akte, ijazah, rapot, sertifikat magang atau teknik gitu. Sama bawa foto keluarga, terus biodata yang kalian isi sebelum kalian rekrut. Jadi gimana caranya lulus wawancara? Kalian sebenarnya bakal diajarin di LPK gimana caranya lulus dan bakal dikasih modul wawancara buat pergi ke Jepang. Kalian harus benar-benar paham supaya nanti kalau misalkan ditanya kalian wajib tahu, guys. Wajib tahu. Karena bagaimana mungkin kalian pergi ke sana sedangkan kalian nggak ngerti apa yang kalian lakuin, apa yang kalian pelajarin gitu. Caranya itu biar lulus wawancara itu yang pertama kita harus jujur banget. Karena dia bakal kebanyakan nanyain tentang privasi kita, tentang pribadi kita, enggak pertanyaan yang di modul. Yang di modul itu bakal keluar 1 atau 2 aja. Dia bakal nanya cita-cita kita apa, hobi kita apa, terus tujuan kita ke Jepang apa, kalau udah pulang nanti kita mau bikin apa, berapa modal usaha yang kita perluin, yang kita butuhin gitu. Apa alasan kamu pergi ke Jepang? Jadi kita harus bener-bener jujur dari hati kita, nggak boleh dibuat-buat. Misalkan kamu hobinya motor, terus ingin pergi ke Jepang buat apa? Misalkan belajar las, pulang dari Jepang mau bikin apa? Misalkan restoran, itu kan nggak nyambung, guys. Itu nggak nyambung. Jadi usahain pas wawancara itu sambungin dari hobi kalian, misalkan balap nih misalkan. Terus kalian pengen kerja alasan kalian ke Jepang ini buat apa? Belajar gimana cara kerja orang Jepang tentang permesinan gitu. Jadi nyambung nih, hobi motor atau mobil, terus kita mau kerja di permesinan. Terus tujuan kita setelah kita pulang kita mau bikin toko spare part mobil, atau kan nyambung, dia sinkron. Jadi itu faktor penentu penting banget. Terus yang perlu kita perhatiin adalah di sini banyak yang gagal ya, guys ya. Modal usaha yang kita butuhin itu bener-bener kita harus kaliin sebelum tes. Bener-bener dari keinginan kita, aku mau bikin restoran nih kalau udah pulang, atau mau bikin bengkel. Berapa ya kira-kira dana yang bakal aku butuhin gitu. Belum tanahnya kayak gitu, aku mau rumahnya, mau karyawannya kayak gitu. Kalian totalin semua. Nggak apa-apa, itu kadang kayak hayalan semata, guys ya. Kadang totalnya misalkan 200 juta. Nggak apa-apa, bilang aja saya butuh modal 200 juta buat bikin bla 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 bla. Sama ini, sama karyawan, sama tanah segala macam. Kalian harus jelasin di situ. Jadi aku rasa buat wawancara cuman itu aja, jujur, terus harus bener semua, akte, ijazah, rapot, sama kakak itu harus sinkron nama kalian, nggak boleh salah huruf satu pun, guys ya. Terus misalkan kalian udah lulus wawancara, kalian bakal disuruh datang lagi beberapa hari kemudian, nggak besoknya lagi.
sekitar kalian bakal disuruh nunggu sekitar 2 minggu atau 3 minggu untuk pemanggilan medical check up. Nah di sini yang paling penting, kadang kita nggak sadar kalau badan kita itu ada penyakit dalam atau apa yang belum kita ketahuin guys. Jadi kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita. Kayak nggak, kalau yang ngerokok berhenti dulu ngerokok, atau jangan begadang, jangan makan yang berminyak kayak gitu. Jadi usahain pas tes badan kita benar-benar sehat. Jadi di medical check up itu ada tes urin, tes feses, terus ronsen, terus ambil darah, terus jantung, pokoknya full guys, full. Biayanya bang, biayanya itu kita bayar sendiri. Jadi pemerintah nggak minta uang ke kita, tapi dia nggak ngebayarin juga. Kita harus siapin sendiri. Kalau untuk daerah Palembang kemarin 1.700.000 buat satu kali medical check up full itu ya. Terus abis medical check up kita disuruh nunggu lagi sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan buat tahu kita lulus apa enggak. Nanti kalau kita lulus atau enggak, kita bakal dikasih tahu lewat website pemagangan.co.id. Jadi kalian jangan takut di program IM Japan ini gelap, atau takut nanti di Jepang nggak keurus, takut nanti di Jepang ada apa-apa. Jadi nggak usah takut, karena ini program dari pemerintah guys. Terus abis medical check up lulus misalkan, kita bakal disuruh belajar dulu bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang sekitar 2 bulan. Aku kemarin habis medical check up disuruh nunggu 2 bulan buat belajar bahasa Jepang, sembari belajar bahasa Jepang, karena bakal ada tes bahasa Jepang ke depannya. Bahasa Jepangnya itu memang susah, jadi kalian harus bener-bener belajar dengan giat di LPK atau di mana aja tempat kalian belajar gitu, harus, atau di YouTube atau di mana. Tapi saya saranin kalian masuk LPK karena ada bimbingan, ada arahan kayak gitu, ada contoh-contoh soal tahun belakang, tahun kemarin gitu. Jadi di bahasa Jepang itu bahasa Jepang dasar, tes bahasa Jepang dasar guys ya. Tes bahasa Jepang dasar. Terus minimal nilainya nanti ada poinnya itu minimal 90 biar kalian lolos. 90 minimal. Jadi kalau kalian dapat nilai 91 atau 90, kalian masih lolos. Terus bagi yang nggak lolos di bahasa, tenang aja, kalian bakal dikasih jangka waktu buat remedial guys. Sekali lagi remedial, sekali lagi kalian tes lagi. Misalkan kalian nggak lulus lagi, kalian bakal dikasih lagi kesempatan buat remedial, tapi nggak di daerah kalian, nggak di daerah tempat kita tes. Misalkan saya tes di rekrut di Palembang, terus saya remedial 1 kali gitu, terus mau remedial lagi kedua, kita nggak di Palembang lagi, kita pergi ke pusat, kalau nggak salah di Bekasi atau di mana ya, di Bekasi kita pergi ke pusat. Jadi butuh biaya lagi gitu. Jadi kalau bisa harus lulus waktu di daerah. Terus lanjut lagi, setelah kita lulus dari bahasa Jepang, kita bakal disuruh nunggu lagi di rumah sekitar sebulan untuk pemanggilan pelatihan tahap 1. Pelatihan tahap 1 atau platda, pelatihan daerah. Jadi kalau kalian lulus bahasa Jepang, kalian bakal masuk pelatihan di karantina, di karantina guys ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh makannya teratur, yang ngerokok nggak boleh ngerokok, harus disiplin banget. Di pelatihan tahap 1 ini kalian bakal belajar bahasa Jepang, terus nerapin budaya disiplin Jepang. Misalkan kalau ketemu orang harus salam, kayak selamat siang, selamat pagi, tetapi pakai bahasa Jepang, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Misalkan udah sebulan nih kalian masuk pelatihan daerah. Di pelatihan daerah ini guys, yang kalian lakukan itu bukan belajar bahasa Jepang aja. Setiap pagi kalian harus lari 3 km setiap pagi selama 2 bulan. Setiap pagi kalian harus lari 3 km, push up 35 kali, sit up 25 kali. Setelah kalian lakuin itu pagi-pagi, jam 4:30 mulai, habis subuh mulai, terus pulang lagi ke tempat asrama, kalian mandi, belajar bahasa Jepang dari jam 8 sampai jam 5. Dari jam 5 istirahat sampai habis maghrib.
balik ke kamar istirahat sampai habis maghrib. Dari habis maghrib belajar lagi ke kelas pelajaran malam, masuk belajar malam. Itu sampai jam 10. Sampai jam 10 kalian pulang lagi ke kamar, kalian banyak PR. Kalian nggak bisa tidur. Jadi kalian bisa tidur jam 2 atau jam 3 dan kalian harus bangun jam 5 maksimal jam 5. Jadi tidur kalian selama di Platda itu paling banyak lah 4 jam guys, 4 jam. Jadi mikir-mikir lagi buat pergi ke Jepang. Oke. Setelah itu udah sebulan di pelatihan daerah, kita bakal kedatangan orang Jepang, orang-orang yang nyari pekerja-pekerja. Jadi ada perusahaan Jepang yang datang, kita diwawancara, kita lulus misalkan wawancara perusahaan LAS, kita bakal udah tahu, oh aku bakal kerja di LAS, gajiku sekian, daerahnya di sini gitu. Jadi kerja kita itu ditentuin waktu pelatihan tahap 1. Pelatihan tahap 1 kita ditentuin tempat kerja. Jadi kita udah tahu gimana sih kerjaku nanti, gajinya berapa sih, tinggalnya di mana gitu. Terus nggak lupa lagi di pelatihan daerah itu ada tesnya 3 kali. Yang tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Yang tes pertama nggak lulus, bahasa Jepang ya guys ya, bahasa Jepang yang kita pelajarin tentunya. Nggak lulus, kita pulang, nggak melanjutin pelatihan. Tapi kita bakal bisa ulang lagi nanti angkatan berikutnya gitu. Terus misalkan kalian lulus di tahap tes pertama ini, kalian bakal nemuin yang tadi wawancara perusahaan, kita bakal dapat perusahaan gitu. Terus udah dapat nih perusahaan, kita nggak boleh bangga, kita nggak bisa bangga karena kita belum tentu lulus di tes kedua guys. Di tes kedua itu kita harus benar-benar lulus, karena itu tes pertama, tes kedua, dan ketiga itu yang paling susah itu tes kedua. Kalian lulus tes bahasa Jepang yang kedua di pelatihan tahap 1, kalian lanjut lagi. Nah sebelum pulang ke rumah, sebelum selesai pelatihan, maksudnya pelatihan tahap 1, kita bakal ada tes lagi, tes yang ketiga bahasa Jepang. Jadi kalau udah lulus semua kita udah ngejalanin pelatihan di daerah itu selama 2 bulan kurang lebih, kita penutupan pelatihan tahap 1. Jadi kita udah tamat pelatihan tahap 1. Jadi kita seterusnya kita disuruh pulang ke rumah buat ketemu keluarga kita terakhir kalinya sebelum pergi ke Jepang selama 1 bulan guys. Dan kita nggak boleh kemana-mana, karena kalau kita terjadi apa-apa, kecelakaan segala macam, kita nggak bakal berangkat ke Jepang guys. Tetap prioritas yang dites rekrutmen itu tetap berlaku sepanjang kita masih ngikutin pendidikan IM Jepang ini. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Terus kita harus ngerjain PR. Jadi kita pulang itu nggak cuma disuruh pulang aja, kita dikasih PR setebal rokok ini guys. 1 bulan kita kerjain ini, kita nunggu 1 bulan ketemu keluarga. Terus kita dipanggil untuk pelatihan nasional, pelatihan tahap 2. Pelatihan nasional ini ada 2 tempat. Yang pertama di Bekasi, di Cepes. Yang satunya di Lembang. Di Lembang itu nggak lupa namanya, BKKLK kayak itulah pokoknya. Jadi aku kemarin dapat di Lembang guys. Di Lembang kita masuk ke pelatihan tahap 2, kita bawa PR yang kita lakuin selama nunggu pemanggilan tadi, kita kerjain selama nunggu pelatihan tadi, kita bawa. Terus kita masuk pelatihan tahap 2. Nah di pelatihan tahap 2 ini bahasa nggak terlalu prioritasin guys. Nggak terlalu diutamakan, bahasa nggak terlalu diutamakan. Yang diutamakan apa? Yang diutamakan adalah gimana ya? Yang pertama itu diutamain itu kedisiplinan guys, kedisiplinan. Jadi kita harus benar-benar disiplin di sana. Bahasa itu diutamain, yang paling diutamain di tahap 1 tadi. Jadi kalau kita udah lulus tahap 1, masuk tahap 2, di tahap 2 itu yang paling diutamain adalah kedisiplinan, sikap atau sifat. Oke guys, minum dulu. Lanjut. Habis kalau kita udah masuk, terus kita udah store PR, kita bakal dibagi kelas.
kita ngelakuin apa yang kita lakuin di tahap 1 lagi, yaitu lari setiap pagi, belajar setiap hari. Hampir-hampir sama guys ya, tahap 1, tahap 2 itu hampir-hampir sama apa yang kita lakuin di sana. Tapi bedanya kita bakal kumpul sama orang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang ikut tes magang IM Jepang ini, yang ikut pendidikan IM Jepang ini. Jadi di pelatnas itu kita kan udah dapat kerja di pelatihan tahap 1. Di pelatihan tahap 2 ini kita udah tahu kerja kita bakal sini nanti, sini. Kita cuman tinggal belajar dan belajar. Belajar sikap, belajar cara orang Jepang, harus sopan kayak gitu. Terus kita bakal disuruh nyiapin nanti kayak data-data lagi. Hampir sama ya guys ya, hampir sama tahap 1, tahap 2. Nah di tahap 2 kita bakal ada tes lagi segala macam. Nah habis itu terakhir kita bakal ada namanya itu supatsu, berangkat. Kalau kita udah lulus semua tes kedisiplinan segala macam, kita bakal berangkat ke Jepang. Kita dikasih visa, izin tinggal kita udah turun. Kita bakal bisa berangkat dengan waktu yang udah ditentuin. Kita berangkat ke Jepang dari Soekarno-Hatta ke Haneda. Sampai di Haneda kita bakal ke Saitama. Yang pertama kali kita bakal ke Saitama, enggak langsung ke perusahaan kita masing-masing tadi, enggak. Kita harus pelatihan lagi 1 bulan lagi di Jepang. Pelatihan lagi 1 bulan, training center, terus kita nggak boleh ngapa-ngapain, hampir sama kayak di tahap 1, tahap 2. Terus di Jepang ini, pelatihan Jepang itu hampir sama. Tapi yang ngebedain adalah cara guru kita ngajar. Kalau di Indonesia itu keras banget guys ya. Berat banget jalanin pendidikan itu. Jadi istilah dari Jisusei itu, dari peserta magang ini, pelatihan tahap 1 itu neraka. Pelatihan tahap 2 neraka guys ya. Nah masuk training center itu surga. Udah surga. Karena kita bakal ngerasain leha-leha di sana. Kita bakal boleh PR banyak, tapi kerja selesai nggak apa-apa. Bangunnya siang, makan teratur, enak-enak. Pokoknya enak lah pelatihan 1 bulan sana. Jadi bahasa kami dari Jisusei itu surga atau penjara kelas elit. Penjara kelas elit. Karena hidup kita enak, terus kita nggak boleh kemana-mana gitu guys ya. Terus di sana kita ngelakuin lagi, belajar bahasa Jepang lagi. Sebelum selesai pelatihan itu, kita dikasih uang sekitar 6 juta kalau dirupiahin, atau 7 juta lah, buat tunjangan hidup kita di bulan pertama sebelum kita gajian di Jepang. Sebelum kita gajian di perusahaan kita gitu, sebelum kita kerja. Habis pelatihan dari Jepang, dari Saitama tadi, training center, kita pergi ke perusahaan masing-masing. Jadi teman-teman kita pisah, yang nggak satu perusahaan guys ya. Kita pisah, terus kita balik ke perusahaan kita masing-masing. Kita bakal disambut, kita dijelasin cara kerja, terus kita kerja. Gitulah kira-kira. Maaf kalau cepat guys ya. Oke, pokoknya kayak gitulah. Yang belum paham sama pemagangan ini, kalian bisa komentar di bawah ini apa yang kalian tanyain. Insya Allah nanti aku jawab, karena di video ini mungkin enggak bisa aku sebutin semua, tapi setidaknya udah ada gambaran buat kalian. Oh, pelatihannya kayak gini gitu. Pelatihannya kerasnya kayak gini. Pelatihan ini enaknya di sini atau gimana udah aku jelasin, tapi enggak semuanya guys ya. Kalian bisa tulis saran, masukan, terus pertanyaan kalian di kolom komentar guys ya. Aku rasa sih itu aja buat penjelasan pemagangan kerja ke Jepang ini, gimana caranya aku pergi ke Jepang ini guys ya. Oke, buat selanjutnya kalian kasih ide di kolom komentar kalau ada, Bang buat konten ini nih, nanti kita buat. Oke. Udah. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, and comment, and jangan di skip, karena kalian bakal gagal paham kalau di skip. Oke, see you next time and go, be the beast.